Patrick Kluivert ini dipecat, ini tidak terlepas dari kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Garuda harus mengubur impiannya karena tersingkir di babak keempat kualifikasi. Usai kalah dari Arab Saudi dan juga Irak. Untuk membahasnya kita langsung tanyakan ke analisa sepak bola. Ada Bung Muhammad Kusnaini, Bungkus, pengamat sepak bola juga mantan wartawan. Selamat sore, selamat olahraga. Bungkus. Selamat sore, Bung Rano. Selamat sore. Salam olahraga. Baik, baju merah cukup menyala ini ya hari ini di Zoom-nya. Kalau melihat dari kabar hari ini, kaget tidak, Bungkus? Enggak, saya sama sekali enggak kaget. Karena memang saya merasa sejak dia gagal meloloskan ke Piala Dunia, memang konsekuensi yang harus diambil oleh seorang pelatih itu bertanggung jawab ya. Bahkan kalau saya berpikir Kluivert harusnya begitu dia gagal ke Piala Dunia, dia mundur, nggak usah diberhentikan gitu ya. Karena memang selama dia menangani tim nasional, menurut saya kemajuan yang dicapai oleh timnas itu tidak signifikan. Tidak seperti yang kita bayangkan, kita ekspektasikan ketika dia datang menggantikan Sintayong ya. Dan dengan performa statistik yang dia buat selama bersama timnas, menurut saya memang sulit untuk mempertahankan dia. Tapi apa boleh buat, dia tidak mundur sehingga akhirnya komite eksekutif yang memberhentikan. Ya, artinya pemecatan sudah masuk ranah rencana PSSI ya, bukan sporadis. Iya, memang sejak gagal ke Piala Dunia itu pilihan yang paling logis seorang pelatih ketika gagal adalah bertanggung jawab. Apalagi pertanggungjawaban itu memang harus diambil karena dia sudah mendapatkan sebagian besar apa yang diinginkan. Staf kepelatihan yang diinginkan semuanya dipenuhi oleh PSSI. Kita lihat rombongan dari Belanda itu kan banyak sekali staf kepelatihannya. Lalu pemain-pemain yang diinginkan. Sejak datangnya Kluivert ini kan banyak sekali pemain yang diharapkan bisa memperkuat tim sesuai kebutuhan ya. Penjaga gawang Emil Audero, kemudian Joy Pelupesi sebagai pemain yang menjaga keseimbangan di lapangan tengah, ada Dean James, belum lagi ada Mauro Zylstra, belum lagi ada Ole Romeni, belum lagi ada Emiliano Jonathan. Artinya penambahan materi pemain di eranya Kluivert ini sangat signifikan. Tapi toh performa tim tidak sebaik penambahan materi pemain yang didapatkan oleh tim. Oke. Jadi ini kegagalan pure yang murni dari seorang Patrick Kluivert dan kawan-kawan, bukan kegagalan PSSI dalam putaran final menuju ke Piala Dunia kemarin. Kalau PSSI tanggung jawabnya adalah ketika dia di tengah jalan mengganti pelatih, itu tanggung jawab PSSI. Tapi ketika pelatih sudah ditetapkan, apa yang dicapai selama kualifikasi itu tanggung jawab pelatih. Karena PSSI menyediakan semua yang dibutuhkan oleh pelatih. Oke. Ini kan kita punya apa ya, agenda dalam waktu dekat, ada agenda AFF 2026 dan juga Piala Asia 2027. Menurut kacamata Anda, Bungkus, apakah sepakat kita ini punya pelatih kepala? Ya, belajar dari pengalaman kita merekrut Kluivert, saya berharap PSSI ini lebih berhati-hati ya memilih pelatih ya. Tidak hanya mendengar omongan 1-2 orang terus diambil omongan itu dijadikan dasar untuk mengganti pelatih. Tidak hanya mendengar omongan 1-2 orang terus dijadikan dasar untuk mengangkat seorang pelatih. Berikan kesempatan pelatih-pelatih yang berminat itu presentasi dulu. Program besar PSSI ini apa? Piala Dunia 2030, Piala Asia. Itu mungkin target utamanya. AFF itu saya pikir nggak terlalu signifikan ya untuk seorang pelatih timnas saat ini. Piala Dunia dan Piala Asia itu yang paling penting. Nah, dengarkan dulu apa presentasinya, programnya, konsepnya. Jadi jangan buru-buru berpikir kemarin pelatihnya dari Belanda harus diganti Belanda. Atau kemarin Kluivert gagal harus diganti lagi Sintayong. Nggak begitu cara berpikirnya. Evaluasi, lalu berikan kesempatan presentasi para pelatih, baru tetapkan dengan hati-hati. Jangan mengulang kesalahan seperti ketika merekrut Kluivert. Siapa yang paling pas rasanya menggantikan Kluivert? STY sudah tidak mungkin. Yang saya bilang barusan, jangan tergesa-gesa. Kita kebiasaan suka tergesa-gesa mengambil keputusan, akhirnya keputusannya salah, padahal kita sudah begitu dekat dengan Piala Dunia. Siapa kira-kira? Apakah STY masih memungkinkan kan nanti? Saya pikir lebih bagus kalau dibikin terbuka ya. PSSI memberi ruang siapapun pelatih-pelatih berkualitas yang berminat, dia harus memaparkan programnya, konsepnya, menangani timnas untuk Piala Dunia nanti seperti apa. Baru kita pilih di antara mereka yang dianggap layak dan sekaligus mau menunjukkan konsepnya itu. Jadi ini yang saya pikir harus diubah ke depannya. Bagaimana rekrutmen pelatih harus lebih baik, lebih hati-hati, dan kita berbasis konsep, bukan berbasis nama besar semata. Baik, ini kalau kita sebutkan bursanya sudah beredar di lini masa, nama-nama yang beredar untuk menggantikan Kluivert ada Sintayong, Alex Pastoor, Giovanni Van Bronckhorst, Philippe Cocu dan juga Jesus Casas. Ini bagaimana, siapa yang paling
dominan nampaknya Iya, dari suara Anda. nggak masalah kalau bursa sih nggak masalah. Tapi masalahnya apakah mereka punya konsep untuk membenahi sepak bola Indonesia, minimal untuk tim nasional Indonesia, konsepnya seperti apa? Apakah mau mereka mempresentasikan itu ke PSSI dan kemudian mereka punya program apa untuk mewujudkan konsepnya itu? Dengarkan dulu. Oh, Jadi ini problemnya kan kita maunya buru-buru segera sesudah Clifford dicoret harus ada penggantinya. Nggak seperti itu juga. Kita harus dengarkan dulu konsep masing-masing kandidat ini seperti apa. Nanti kita pilih yang paling baik. Dan itu nanti menurut saya harus berlangsung melibatkan direktur tim nasional. Karena kita punya direktur tim nasional juga harus punya peran dalam hal menangani tim nasional. Tidak sekedar dia ada jabatannya tapi keterlibatannya kurang di dalam pengelolaan tim nasional. Harus dilibatkan juga. Konsep apa yang dirasa harus menjadi panduan bagi kedepannya agar lebih baik dari seorang pelatih? Ya, yang pertama pendapat mungkin pelatih yang nanti akan menangani timnas itu harus punya program untuk mencapai Piala Dunia itu jalannya seperti apa. Yang kedua dia juga harus punya tanggung jawab bagaimana melibatkan sebanyak mungkin talenta pemain dari kompetisi domestik. Jadi tidak boleh tergantung terlalu besar kepada pemain-pemain dari sumber katakanlah diaspora ya. Diaspora oke, kita butuhkan, tapi dia harus bisa memaksimalkan potensi pemain dari kompetisi domestik. Karena itu yang ada di depan mata. Nah, pemain yang berada di kompetisi domestik ini juga nanti berguna untuk event-event yang sifatnya regional ya, seperti Piala AFF. Itu kan sulit melibatkan pemain diaspora. Jadi pelatih timnas harus bisa memaksimalkan potensi pemain lokal karena kita pada satu titik tidak bisa selalu memanfaatkan pemain diaspora. Ya, selama ini bagaimana dengan kualitas pemain domestik kita? Tidak kalah tentunya dengan diaspora begitu ya? Sebetulnya banyak yang bagus ya, menurut saya banyak yang bagus. Cuma karena kemarin Coach Patty Clifford ini tidak terlalu banyak berada di Indonesia, waktunya lebih banyak berada di Belanda, sehingga mungkin tidak terlalu banyak melihat potensi itu. Tapi jangan lupa, saya lagi seperti yang saya bilang, konsep yang paling penting itu konsep. Konsepnya bagaimana dia membuat tim nasionalnya lebih kuat, bagaimana melibatkan lebih banyak potensi pemain lokal, bagaimana membuat sinergi antara jadwal kompetisi liga domestik dengan tim nasional itu juga harus dipikirkan oleh pelatih tim nasional. Di mana dia membutuhkan pemain tim nasional, berapa lama dia butuhkan sehingga kompetisi tidak terganggu, tim nasional juga tidak terganggu. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sederhana, tidak semudah kita memilih kucing dalam karung, saya mau yang ini, saya mau yang itu, nggak seperti itu. Ya, Bungkus, kita kan pernah punya Villanesia ya, tapi juga belum berjalan 100%. Apakah Anda punya bayangan tipikal pelatih seperti apa yang paling pas untuk membentuk filosofi sepak bola Indonesia sejauh ini? Iya, Villanesia ini kan kalau jujur ya masih di tahap permulaan ya, belum terlalu lama diterapkan dalam sepak bola Indonesia. Pemain-pemain produk Villanesia itu sebagian besar sekarang baru berada di level usia remaja ya, belum banyak yang sudah berada di level senior. Sehingga produk Villanesia itu untuk tim nasional senior itu belum terlalu banyak lah, kalaupun ada baru 1-2. Jadi memang keterkaitannya masih belum terlalu kuat. Cuma memang akan semakin ideal kalau pelatih tim nasional nanti yang baru itu memiliki filosofi sepak bola yang sama dengan yang sudah ada Villanesia. Tapi sekali lagi itu bukan persoalan ya. Sepak bola itu bukan soal formasi 4-3-3, bukan soal formasi 3-4-3, 3-5-2, bukan soal itu. Karena itu cuma cara memainkan sepak bola di lapangan. Oke, terakhir kita punya tenggat waktu tidak? Berapa lama kita akan mendapatkan pengganti Clifford? Apakah seminggu, sebulan, 2 bulan? Kalau menurut saya sampai akhir tahun kita harus memberi waktu bagi proses rekrutmen itu ya. Karena target besarnya buat saya Piala Dunia 4 tahun ke depan nggak boleh gagal lagi. Kita sekarang sudah begitu dekat gagal, jangan sampai terulang lagi. Jadi kita harus hati-hati memilih sampai dapat pelatih yang tepat sampai akhir tahun lah. Kalau nanti pun ada SEA Games ada apa kan bisa ditetapkan pelatih sementara yang sifatnya jangka pendek. Yang paling besar itu target jangan sampai gagal lagi di Piala Dunia dan kalau bisa sukses juga di Piala Asia. Baik, kita doakan terbaik nanti seperti apa nanti penggantinya akan membawa angin segar kepada sepak bola tanah air. Terima kasih untuk analisa sore bersama kami di Newsroom. Ada Bung Muhammad Kosnaini, pengamat sepak bola. Salam olahraga. Ya.